Oke, baik. Jadi di materi eh, kali ini saya akan bahas materi awal dulu gitu sebelum masuk ke Android Studio. Itu kita akan bahas Kotlin gitu ya. Karena Kotlin ini seperti yang sudah dibahas di minggu lalu itu menjadi salah satu bahasa pemrograman yang saat ini sangat mature ya, untuk melakukan pemrograman di Android gitu. Nah, di sini rekan-rekan sudah bisa lihat gitu untuk materi Kotlin sendiri ada di LMS, di mana untuk kita bisa ngoding Android itu cukup banyak gitu aplikasi yang IDE yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Bahkan saat ini yang paling banyak digunakan adalah si ini ya, yang paling demand yang paling tinggi adalah pemrograman hybrid gitu. Flutter biasanya bahasanya Dart gitu, kemudian nanti bisa di generate ke Android, ke iOS langsung hanya dalam satu kali ngoding saja. Nah, kalau sekarang yang akan kita bahas adalah native ya. Native artinya pure codingan yang kita buat adalah untuk Android saja dan bahasa pemrogramannya adalah Kotlin. Melanjutkan materi minggu lalu. Jadi Kotlin dengan Android Studio itu dirilis di Google I/O 2019 gitu. Google I/O itu apa? Jadi saya remind lagi minggu lalu saya bahas Google I/O adalah sebuah event rutin tahunan gitu yang diselenggarakan oleh Google untuk Google memperkenalkan rilisan-rilisan terbaru dari semua karyanya Google gitu ya. Jadi kalau rilis produk tertentu di Google atau teknologi tertentu itu pasti dirilis dan selalu eventnya itu pertengahan tahun gitu. Eh, di eh, di setiap tahunnya gitu ya. Nah, maka di mata kuliah kita ini akan masuk juga gitu ya. Google I/O dan teman-teman nanti akan saya minta di after UTS ya untuk menyimak, menonton gitu dan mereview apa yang ada di Google I/O. Karena bisa dibilang Kotlin itu dirilis 2019. Apa sih keuntungannya? Si Kotlin ini lebih ekspresif, lebih ringkas, kodenya lebih secure, Jetpack Compose, serentak dan terstruktur gitu. Ini sudah based on review karena dari 67% developer yang profesional, Kotlin itu bisa meningkatkan ya produktivitas mereka, kemudian eh, bisa memungkinkan memiliki tingkat error yang rendah di 20 persen lebih rendah gitu. Nah, ini kita akan coba lihat dulu satu persatu keunggulan dari Kotlin sebelum kita masuk ke Kotlin ya. Jadi kalau di layar teman-teman bisa lihat ini adalah gambaran Kotlin yang bentuknya udah dalam kelas gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke Android, kita ke sini dulu. Ya, di sini nah ini ada kelas main activity, kemudian kita punya turunannya ke komponen activity. Gitu. Kalau kita pakai Java ini biasanya pakai kata kunci extend gitu. Eh apa kata kunci extend, kemudian kita nge-redirect ke kelas tertentu yang menjadi orang tuanya. Oh ya, jadi sekali lagi untuk mata kuliah ini prerequisite-nya adalah jelas teman-teman lulus pemrograman berbasis objek dulu ya di semester-semester awal gitu. Sehingga akan harusnya sih udah familiar ya dengan bentuk-bentuk seperti inheritance, polymorphism gitu. Itu harusnya udah familiar. Oke, dan ini kurang lebih penggambaran dokumentasi Kotlin yang lebih lengkap. Teman-teman bisa klik akses link dokumentasi Kotlin. Ini kotlinlanguage.org. Nah, ini semua hal tentang Kotlin itu ada di sini gitu ya. Eh, nah, ini bisa dipelajari di luar kelas hari ini, namun saya mention materi itu. Cukup banyak aplikasi yang udah pakai Kotlin saat ini. Ini berbagai aplikasinya. Jadi ini sudah sebuah pembuktian bahwa ketika teman-teman mempelajari Android eh, menggunakan Kotlin ini sudah proven gitu ya. Nah, kita lihat nih satu-satu gitu dari manfaat yang ada di dalam Kotlin ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah komparasi dengan Java ya.
Jadi yang pertama adalah deklarasi variabel. Ini kalau di Java string nama sama dengan value-nya gitu. Integer usia sama dengan 8. Nah, kalau di Kotlin ini kita bisa pakai file nama titik 2 string sama dengan ini kontennya apa. Var usia sama dengan 8. Ini bisa seperti ini. Ini untuk perbedaan di tipe data antara Java dengan Kotlin. Ini untuk konstanta gitu, perbedaan penulisannya, dan ini untuk nullable data type gitu. Kemudian ini untuk global variable, dan ini ada cara lain untuk mendeklarasikan global variabelnya. Oke. Nah, apa yang harus teman-teman siapkan untuk bisa memulai Kotlin? Ada Java Development Kit, Java Runtime, IntelliJ IDEA, sama Android Studio. Jadi teman-teman bisa banget buat belajar Kotlin itu pakai IDE, IntelliJ IDEA, dan Android Studio jelas ya, yang teman-teman udah install harusnya gitu. Nah, maka di agenda ini biar lebih mudah gitu, tidak menggunakan Android Studio, teman-teman bisa ngakses URL ini ya di tempatnya masing-masing gitu. Ini ada developer.android.com training Kotlin Playground. Nah, jadi kita akan coba per Kotlinannya adanya di sini gitu. Oke, sambil menunggu. Oke, nah kita bisa nyobain ya teman-teman gitu, karena bisa dibilang kan ini manfaat dari Kotlin lebih ringkas, lebih efektif, lebih ekspresif, kemudian kodenya lebih aman. Aman itu artinya biasanya kalau kita pakai pemrograman Android menggunakan Java gitu teman-teman, itu akan ada potensi error namanya Java null pointer gitu. Nah, si Java null pointer ini seperti ini ya contohnya nih. Nah, Java null pointer itu sesuatu error yang kita tuh tidak tahu, tiba-tiba aja gitu. Padahal codingan kita nggak ada yang salah. Codingan kita nggak ada yang salah, tapi tiba-tiba aplikasi yang udah running ke layar itu tiba-tiba force close gitu ya. Nah, itu tuh ada kelemahan di null pointernya pakai Java native gitu. Nah, tapi kalau pakai Kotlin ini jadinya lebih lebih stabil ya gitu. Dan kemudian apa dari mana sih lihat stabilnya? Nah, yang jadi kata kunci di Kotlin menariknya ada satu operator namanya Elvis gitu ya. Terinspirasi mungkin ya langsung dari Elvis, superstar penyanyi dunia gitu. Bentuknya kayak gini, tanda tanya titik dua gitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk di bagian tanda tanya ini tuh adalah mengurangi null atau error yang tiba-tiba muncul gitu. Oke. Nah, di Kotlin Playground ya bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman udah bisa nyobain gitu langsung di dalam Kotlinnya. Nah, ini kita cobain satu-satu ya gitu dari yang ada di sini. Oke. Apakah layar saya sudah ke share Kotlin Playground? Ya. Nah, ini compiler yang dibuat oleh Google pakai target platform JVM. Teman-teman nanti bisa langsung running aja di sini. Nah, ini hasilnya langsung keluar di sini ya, Hello World gitu kan ya. Nah, ini tentunya kalau teman-teman mau ngeprint hal-hal yang lain itu kita bisa lihat ya. Di Kotlin pertama yang paling kerasa adalah kita nggak usah mendeklarasikan titik koma di ujungnya gitu ya. Biasanya kalau di Java kan harus ada titik koma terus gitu ya. Nah, kita bisa ngeprint juga sesuatu seperti ini, kita bisa running dan langsung muncul ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya ngeprint sesuatu tapi ininya jadinya ngejajar ya ke kanan gitu. Kita coba running lagi, kita tambahin ln
di belakangnya. Nah, ini untuk reminder aja sih karena dulu di Java udah pernah dibahas ya. LN ini adalah enter line gitu ya. Jadi teman-teman ketika mendeklar ada LN di sini artinya sesuatu yang ada di kanannya itu otomatis langsung pindah ke bawah gitu. Nah, ini terus kalau kita mau menampilkan angka pun ya nampilin ke layar sama-sama pakai print ya. Jadi kita langsung mention angkanya, misalkan munculin angka 42 gitu. Nah, ini kan masih nempel, kalau mau pindah ke bawah tinggal pakai huruf LN tambahannya gitu. Seperti ini. Ini masih di function main. Ini kalau misalkan ada variabel gitu. Nah, untuk teman-teman bisa mendeklarasikan variabel di dalam Kotlin itu teman-teman bisa pakai kata kunci val gitu ya. Kita coba val integer sama dengan 1 gitu. Nah, terus kalau kita kayak gini aja, kita coba running, tidak muncul apa-apa ya gitu kan. Nah, kita lanjut dulu ya. Kita pasang ini pendeklarasian variabelnya ada b sama dengan 2 gitu. Kemudian kita pasang lagi file c, isinya integer, kita isi si c nya itu misalkan value nya sama dengan 3 gitu. Kemudian kita coba running, teman-teman bisa lihat di sini tidak muncul apa-apa. Kenapa? Karena kita belum mencetak gitu ya. Kita belum mencetak isi dari variabel yang kita udah bikin gitu. Nah, yang mau saya share di sini ini ada 3 cara untuk mendeklarasikan variabel gitu ya. Ada yang seperti ini, A integer sama dengan 1, B sama dengan 2, C integer. Ini boleh di atasnya, ini juga boleh dilanjutkan di bawahnya. Nah, maka ini nih yang mau saya coba share mengenai variabel ya, karena ada val, kemudian ada juga var ya. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Jadi ada val, ada var nih. Kita bisa lihat nih. Ini penjelasan teorinya dulu. Jadi kalau kita pasang menggunakan val gitu, itu akan terjadi immutable atau unchangeable. Artinya yang kita tulis di sini pakai val ini akan menjadi sebuah konstanta gitu. Ini akan menjadi sebuah konstanta yang dimana yang namanya juga konstanta ya, nggak bisa diubah-ubah gitu. Ini kita coba print dulu ya ke layar yang tadi udah kita bikin. Print A, print B, print C. Oke. Nah, ini udah keluar hasilnya 1 2 3. Nah, ini namanya val. Konstanta yang tadi kita bahas, val ini immutable. Ketika apa? Ketika dipanggil lagi, diassign lagi name. Nah, kita lihat di sini contohnya. Var count 1 sama dengan 1. Count 2 sama dengan 2. Val size 1 sama dengan 1, size sama dengan 2. Jadi ibarat kata ini ada variabel count diisi 1. Kemudian si count diisi lagi angka 2. Kira-kira bisa atau enggak? Nah, kalau pakai var harusnya bisa. Kalau pakai val, size awalnya isinya 1, size diisi lagi isinya 2. Nah, ini yang enggak akan bisa. Kita cobain ya. Kita coba dulu deklarasi pakai var ya. Misalkan kita punya var, kita set 10 misalkan. Kemudian kita tampilin dulu deh ke bawah ya. Gitu. Ini pakai var ya. Ini yang pakai var.
kita langsung panggil isi gitu. Nah, teman-teman bisa lihat var isi 10. Sekarang kita isi lagi. Si 10-nya diganti jadi 20. Kita lihat hasilnya. Berubah jadi 20. Nah, ini pendeklarasian variabel di Kotlin pakai var gitu ya. Ini pakai var. Nah, kalau pakai val, ini yang di atas nih, kita assign baru nih. Misalkan udah nih C sama dengan 3 gitu ya. Kita ganti nih si C-nya. Kita ganti isinya menjadi 15 misalkan. Kemudian kita coba ya ini ya, udah tampilin ya. Kita tambahin aja teks ke layar ya. Nah, ini yang tadi saya bahas. Teman-teman bisa lihat di sini tulisannya file cannot be reassigned gitu. Jadi ketika udah diinisialisasi di awal 3, ya udah ini adalah konstantanya. Maka paling cocok kalau teman-teman pakai file untuk konstanta, sesuatu yang nggak bisa diubah gitu. Tapi kalau teman-teman bikin variabel yang tentunya wah ini mah pasti kontennya berubah dinamis Pak ke depannya gitu. Nah, maka cocok pakai yang namanya var gitu karena udah pasti akan terisi gitu ya. Nah, oke. Ini ya pendeklarasian mengenai variabel ya. Ada val dan var gitu. Oke, kita coba lagi yang lain. Selain var dan val itu kita bisa mendeklarasikan function ya. Atau kita lanjutin dulu sebelum ke function. Ini kalau teman-teman mau melakukan aktivitas penambahan value gitu, misalkan ini isinya itu kita pengen ganti dengan value tertentu gitu, nah, tapi ditambahin gitu, jadi si angka ini kita tampilin. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini var awal isinya 20. Saya assign lagi awalnya 10, saya assign lagi jadi 20, berubah angkanya 20. Nah, di sini ada operator namanya plus dan sama dengan ya. Nah, ini artinya value sebelumnya diisi dengan 5 gitu. Maka nilai var-nya sama dengan 25. Nah, ini operator yang unik, salah satunya adalah plus sama dengan, ini langsung bisa menambahkan angka terakhir yang ada dalam variabel tersebut dengan angka yang ada di sini gitu. Oke. Ini variabel. Nah, untuk variabel sendiri saya langsung bahas ya si teorinya. Jadi kita bolak-balik aja ya. Teori praktek nanti teman-teman bisa mempraktekkan lagi. Nah, jadi apa itu variabel? Ya ini mah materi basic ya dari semester 1, semester 2 gitu, bahwa kita tuh butuh sebuah wadah penampung gitu yang dikasih nama gitu. Nah, si wadah penampung ini kita sebut variabel. Si variabel ini punya jenis data, punya tipe data gitu. Jadi itu dua hal yang pasti selalu nyambung. Baru di dalamnya ada namanya value gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman bikin sebuah fitur berita gitu, welcome, name, latest news for you, ada image. Nah, ini teh nama variabelnya artikel 1 image, artikel 1 name, date, and source gitu. Jadi masing-masing punya wadah dan kotak tersendiri. Itu untuk variabel. Ya, sama lah ya kalau kita lihat aplikasi Google Maps gitu. Ya, ini adalah nama-nama variabel yang terdeklarasikan gitu ya. Ya ada Google Play, ini ada image gitu, ada rating, overview, alamat, deskripsi, ada jumlah ulasannya, ada total berapa gitu. Kalau di sini 9 ribuan ya. Nah, ini implementasi variabel dan jenis data yang ada di sebuah aplikasi. Nah, ini tadi udah kita bahas bahwa kalau kita mau mendeklarasikan variabel seperti ini gambarannya. Nah, yang mau saya share adalah tipe data. Jadi tipe data di Kotlin itu ada long, integer, short, dan byte gitu ya. Ini masing-masing alokasi memori di dalam
bit satuannya. Jadi ya kalau teman-teman lebih wise aja gitu ketika mau membuat sebuah tipe data yang sesuai, itu harus eh, sesuai kebutuhan gitu. Jadi jangan deklarasikan nama tipe data di dalam variabel teman-teman itu mubazir. Ya, jadi areanya adalah segini ya. Jadi kalau teman-teman di dalam data yang mau dimasukin ke dalam database, misal ranknya itu ada dari negatif 128 sampai positif 127, maka cocok pakai byte gitu ya. Kalau ternyata ada di 32.000 negatif sampai 32.000-an positif si content value datanya gitu, maka cocok pakai sort gitu. Gitu ya logikanya. Nah, maka yang rata-rata dipakai adalah integer gitu, karena bisa dibilang ini mulai dari negatif 2 pangkat 31. Jadi panjang banget ya ke kanannya. Maka rata-rata dipakainya integer karena biar space-nya lebih panjang. Tapi kalau mau lebih panjang lagi gitu, angka atau digitnya ini pakai yang 2 pangkat 63. Kemudian selanjutnya tipe data yang ada di Kotlin adalah double sama float gitu. Yang jelas double ini lebih besar ya si jangkauan alokasi memorinya dibanding float gitu. Kemudian ada karakter juga, ini spesifik untuk satu huruf dan boolean ya. Ada true or false gitu. Nah, ini ada operan ya, operan type gitu di Kotlin. Jadi kalau teman-teman mau ngitung, yaitu udah bisa langsung pakai aja ya kayak gini gitu. Udah bisa dipakai, proses perhitungannya kayak gini, langsung dikali, langsung dibagi. Oke, terus selanjutnya ada string. Nah, string ini juga sesuatu yang bisa teman-teman cobain ya, karena antar string itu kita bisa eh, kita bisa panggil ya. Ini biar langsung kerasa, kelihatan. Saya coba dulu ngisi variabel ya. Misalkan kita punya string 1, isinya seperti ini. Kemudian kita punya string 2, isinya seperti ini. Ya, seperti biasa kalau kita mau ini karena masih deklarasi ya, kita mau tampilin ke layar, itu bisa langsung dipanggil S1 kemudian print S2. Nah, yang mau saya coba perlihatkan, ini saya coba tambahin dulu ya, ini di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini padahal kita pakai print ya, tidak pakai ln. Kalau di sini udah pakai ln kan udah pasti pindah ke bawah tuh, nge-enter lah gitu. Nah, ini mah kita pakai /n di dalam stringnya. Nah, dia akan langsung mengkonversi gitu. Ini kan S1 ya, variabel S1. Ketika kita /n, maka ini udah langsung bisa nge-enter juga gitu, tanpa ininya ada ln-nya gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, selanjutnya concat nih, concat. Jadi kita punya misal nih kita punya tambahan. Ini ada jumlah laki-laki, misalkan 10, kita punya jumlah perempuan, isi atau total dari perempuannya ada 15. Nah, kita mau tampilin ke layar gitu dua variabel ini gitu. Nah, itu kita bisa langsung pakai concat gitu ya. Di sini seperti biasa saya punya. Nah, gimana caranya biar variabel ini bisa dipanggil langsung berbarengan dengan teksnya gitu. Kalau tadi kan konteksnya tinggal pakai plus aja Pak, kan kayak gitu ya, adanya di sebelah sini. Tapi kalau ternyata teman-teman mau dipasang di tengah-tengah, nah itu bisa langsung tuh pakai dolar ya.
pakai dolar terus diketikin aja jumlah laki-laki gitu. Ini orang. Nah, terus di sini bisa pakai kata kunci tambah gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahin lagi dan di sini bisa langsung ditambahkan juga ini jumlah dolar jumlah perempuan sebanyak orang. Nah, jadinya kayak gini hasil outputnya. Di kelas ini memiliki dolar jumlah laki-laki 10 orang ditambah dan jumlah perempuan 15 orang. Ini string concat gitu. Terus ada juga string yang teman-teman bisa ngecek gitu berapa sih panjang datanya ya gitu. Panjang datanya. Misal teman-teman punya sebuah variabel konstanta, kita isi saya kan gitu. Nah, teman-teman bisa pengen panggil nih ke layar println terus nah di sini teman-teman bisa pakai dolar dari si variabel yang mau dipanggilnya, kemudian tambahin length gitu. Tambahin variabel ini atau bisa dibilang banyaknya karakter di dalam variabel s dalam variabel s atau dalam hal ini adalah ini ya si dolar s adalah, nah di sini itu bisa pakai dolar kurung buka kurung tutup, kita bisa pakai s dot length. Nah, ini hasilnya ya. Banyaknya karakter dalam variabel saya adalah manusia adalah 19. Gitu. Ini untuk ngecek di dalamnya ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Karena spasi dihitung gitu ya. Karena spasi dihitung jadi muncul 19 gitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah nyobain tuh concat string ya, yang ini nih. Nah, terus saya pengen nih langsung nambahin, bisa nggak gitu ya. Nah, itu bisa gitu ya. Kalau di sini kan nampilin masing-masing ke layar ya, sehingga hasilnya langsung muncul kayak gini gitu. Nah, tapi kalau saya pengen nambahin tapi ada di dalam output yang sama, yaitu caranya seperti ini. Itu misalkan di kelas ini terdapat, nah di sini kita bisa pakai kurung buka kurung tutup kurawal gitu untuk nambahin jumlah laki-laki ditambah jumlah perempuan gitu. Jumlah laki-laki ditambah jumlah perempuan. Di kelas ini total berapa orang? Nah, gitu. Oh, belum saya enter ya. Nah, ini saya bisa lakukan enter di sebelah kanan sini juga bisa ya, pakai /n. Nah, di sini ya kelihatan bedanya gitu. Di kelas ini memiliki 10 dan 15 orang. Misalkan kita tambahin ya, ini ada teksnya laki-laki dan jumlah orang perempuan. Sehingga kalau kita total isinya adalah 25 orang gitu. Di kelas ini total 25 orang. Nah, itu lagi-lagi, jadi kalau teman-teman, kalau tadi kan length ya contohnya, panjangnya konten variabel konten variabel tuh adanya berapa
panjang karakter. Nah, kalau ini mau menjumlahkan value ketika teman-teman mau ngeprint sesuatu. Nah, ini bisa. Oke, itu kalau mau menjumlahkan sesuatu ya langsung. Oke, selanjutnya tadi karena ini udah dicobain salah satu operator. Untuk operator-operator yang lain itu teman-teman bisa nyobain ya. Misalkan kita punya variabel nilai, kemudian si nilai ini kita isi nih, misalkan 53 dikurangi 3 gitu. Terus kita bisa cetak si nilai ini. Ya otomatis hasilnya 50 gitu ya. Nah, di sini kita bisa masukin aritmatik ya. Kalau tadi kan tambah-tambahan udah, misalkan sekarang bagi-bagian 50 dibagi 10 ya ini hasilnya 5 gitu. Ini kalau modulus alias sisa gitu, itu bisa pakai persen gitu. Jadi 9% 3 ini 0 gitu, karena sisanya kalau 9 dibagi 3 kan sisanya 0 gitu. Terus kalau mau ngebagi nilai 1 dibagi 2 gitu, sama tadi ini ada hasilnya. Nah, 0 ya. Kenapa 0 gitu? Karena dia di sininya kita pasangnya defaultnya integer gitu ya. Tapi kalau kita tambahin di sini titik 0 dan titik 0, artinya ini desimal, kita lihat perbedaannya. Kalau ini kan hasilnya 0 tadi ya. Kita lihat kalau kita tambahin koma di belakang. Nah, langsung deh keluar 0,5 gitu ya. Nah, jadi ini salah satu uniqueness si Kotlin gitu ya. Dengan kita mendeklarasikan kayak gini aja, dia tuh bilangan bulat. Jadinya integer aja cukup gitu. Tapi kalau misalkan kita tambahin 0, di sini, ini otomatis akan menjadi float gitu ya, atau double. Maka secara perhitungan pun ini akan langsung berubah. Kalau dikali juga sama ya. Misalkan kita punya 5 dikali 2 gitu kan, hasilnya 10, itu bisa pakai tanda bintang. Oke, ini matematika operator. Terus selanjutnya kita juga bisa pakai ini ya, times gitu ya. Kalau mau ngaliin selain kayak gini, itu bisa dibikin kayak gini nih, times. Nah, ini fungsinya untuk mengalikan gitu ya, mengalikan. Kalau tadi kan pakai bintang ya, kalau ini bisa pakai times ya, 2 dikali atau times 3 gitu. Ini langsung muncul hasilnya 6. Kemudian misalkan kita mau desimal gitu ya, misalkan desimalnya adalah 3,5 ditambah misalkan, itu bisa pakai kata plus. Misalkan ditambah 4, ini hasilnya 7,5. Bisa juga pakai kata kunci yang lain, division misalkan. Kita coba misalkan 2,4 div alias dibagi 2 gitu. Harusnya hasilnya 1,2. Ya, 1,2 gitu ya. Nah, ini jadi numeric operator method as a primitive gitu, yang teman-teman bisa pakai objek yang udah disiapkan sama si Kotlin ya. Nah, jadi ini tuh adalah nama metode ya yang udah disediain sama si Kotlin ya. Jadi kita nggak usah pakai operator juga bisa gitu. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya masih di dasar-dasar Kotlin teman-teman. Itu saya coba liatin kondisional gitu ya. Nah, di kondisional ini secara logik kayak gini, secara teori. Jadi ada if satu kondisi jika memenuhi kondisi tertentu masuk ke area yang ada di sini gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini kalau dua kondisi seperti ini contoh codingannya, dan ini kalau bercabang ya, else if itu bisa terlihat di sini gitu. Oke. Kemudian
selain pakai if, itu bisa juga pakai when gitu. Nah, ini contohnya kalau kita pakai when gitu. Nanti teman-teman bisa coba praktekkan ya. Eh, saya langsung ini aja, langsung praktekkan aja di dalam Kotlin Playground-nya nih. Masih dalam rangka membahas basic-basic Kotlin ya. Sebelum teman-teman masuk ke pemrograman Android yang pakai Kotlinnya gitu. Sekarang kita masih bahas di Kotlin. Ya, yang pertama kita coba yang satu kondisi dulu gitu ya. Misal kita punya variabel jumlah kertas A, kita punya jumlah kertas B. Nanti di sini kita bisa set value-nya ya. Misal logikanya gini, jika jumlah kertas A itu lebih banyak dengan jumlah kertas B gitu, maka tampilkan ke layar bakar aja kertas A. Nah gitu ya. Nah ini kalau ada else-nya nih gitu. Kalau nggak ada else-nya ya udah, ininya di delete aja, segitu cukup ya. Tapi kalau ada else-nya, teman-teman bisa kalau enggak gitu ya, kalau jumlahnya lebih besar, jika jumlah kertas A lebih banyak dibanding jumlah kertas B karena kertas A kebanyakan gitu. Ini bakar aja kertas B karena kertas B kebanyakan. Oke, ini logikanya ya. Nah, sekarang kita set nih value-nya nih. Misal kita set si A-nya tuh memang lebih besar dibanding si kertas B ya. Misalkan isi dari kertas A itu 50, kertas B-nya 10. Logika sederhananya dia akan pasti nembak ke sini ya. Kita lihat. Ya, kurang lebih kayak gini. Nah, kalau kita balik nih, yang lebih banyak nilai B-nya justru. Nah, maka muncul if yang di bawahnya ya. Bakar aja kertas B karena kertas B kebanyakan. Oke, itu else if ya, gitu ya. Nah, terus bisa juga nih kita kasih leveling gitu ya. Kita bisa kasih multiple case gitu. Kalau ini kan dua ya, dua case-nya, kita bisa bikin multiple case. Misalkan di sini udah nih, misalkan ada sebuah kertas, terus kita set gitu ya dengan kosong gitu. Misalkan jumlah kertasnya kosong nih. Kalau jumlah kertasnya kosong, maka tampilkan tidak ada kertas. Nah, di sini teman-teman bisa pakai else if lagi. Kalau ada tambahan kondisi. Misal else if-nya adalah jumlah kertasnya kurang dari 30 misalkan gitu. Maka ini akan masuk kertas kamu termasuk ke kelompok yang sedikit misalkan gitu. Nah, di sini kita bisa pasang else yang terakhir. Kita bisa pasang else terakhir. Kita bisa print lagi ke layar. Berarti kalau dia lebih dari 30 ya. Kalau dia lebih dari atau sama dengan 30, maka kertas kamu termasuk banyak.
Nah, kita masukin dulu 0 misalkan di dalam jumlah kertasnya. Otomatis tidak ada kertas masuk gitu ya logiknya. Kalau kita isi 25, kertas kamu termasuk kelompok yang sedikit. Kita coba 30. Kertas kamu termasuk banyak. Kenapa 30 termasuk banyak? Karena yang ada di logika ini adalah kurang dari gitu ya. Jadi kurang dari 30 itu ya batas maksimumnya adalah 29,999 gitu. Jadi kalau udah 30 atau lebih dari 30 ya jelas kertas kamu termasuk banyak. Nah, itu ya banyak kondisi gitu. Nah, sekarang kita cobain when. Nah, ini yang menarik nih. Ada kata kunci when. When itu di percabangan itu kalau di bahasa pemrograman yang lain tuh case of lah gitu. Kalau ini kan turun ke bawah ya. Else if turun terus ke bawah. Nah, kalau yang satu lagi ya kita coba gitu. Kita pakai string lah ya. Sekarang ngeceknya kita pakai string. Berarti ini adalah warna lampu lalu lintas. Warna lampu aja deh biar nggak kepanjangan ya. Kita isi si variabelnya teh dengan string langsung. Nanti deh ngisinya belakangan ya. Kita pasang dulu logiknya gitu. Nah, ini kita bisa pasang nih when ketika si warna lampunya nah sama dengan apa. Nah, itu bisa di sini. Kalau warnanya merah gitu ya. Nah, itu ada namanya assignment kayak gini. Assignment kemudian ya kita tampilin ke layar, kamu harus artinya berhenti gitu. Nah, misalkan gini, ini kalau when satu kondisi ya. Kita running. Nah, di sini teman-teman, wah, belum muncul apa-apa nih. Kenapa? Karena si warna lampunya masih kosong. Gitu. Nah, kita coba panggil aja ini merah. Otomatis langsung muncul ya, berhenti gitu. Ini merah. Kita coba hitam. Apa sih jadinya? Nggak muncul apa-apa gitu. Nah, maka gimana caranya? Pasang else di sini gitu. Pasang else. Else-nya apa? Ya, di sini udah bisa langsung ditampilin ke layar kalau warna kamu tidak terdeteksi karena warnanya. Nah, ini nama variabel warnanya kita bisa panggil di sini ya. Bisa pakai plus di sini kita panggil warna lampu. Kita coba. Nah, gitu. Jadi kelihatan yang diisinya hitam. Langsung dia ke else dan langsung ujungnya itu ada warna lampu. Gitu. Warna lampunya kita panggil. Gitu ya. Kalau kita isi lorem ipsum atau teks apapun ya dia pasti akan ngecek. Nah, menariknya kalau pakai when di logic ini itu kita bisa langsung nambahin di sini gitu. Jadi kalau misalkan warnanya kuning maka kita bisa kasih teks kuning hati-hati misalkan. Kita bisa pasang nah, kita bisa pasang kayak gitu. Misal inputannya sekarang kita kuning nih. Nah, maka langsung dia masuk ke dalam hati-hati. Kalau kita coba kuningnya pakai huruf kecil ya. Nah, ini masih kepanggil gitu ya. Kita coba hijau. Nah, silakan jalan gitu. Kita masukin warna yang lain. Langsung masuk ke else gitu. Oke, ini
when ya. Itu when. Kemudian kita coba selanjutnya looping. Nah, itu percabangan udah, sekarang kita coba perulangan ya di Kotlin nih. Kita perulangan, kita coba misalkan kita punya sebuah array. Kita punya sebuah array dari nama-nama hewan. Kita punya kucing, kita punya burung, kita punya gajah. Misal ada 3 variabel. Nah, kita bisa pakai looping gitu. Elemen yang ada di dalam hewan gitu. Nah, ini bisa kita kasih kurung buka kurung tutup. Kita langsung bisa cetak gitu ya. Kita cetak ini kalau kita mau pakai enter boleh gitu kayak gini. Kita bisa cetak si elemen ya gitu. Kayak gini. Kucing, burung sama gajah gitu. Nah, jadi kalau mau ngelooping kata kuncinya adalah elemen dan in. Kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, elemen ini enggak kita deklarasikan gitu ya. Jadi langsung aja karena ini satu yang default gitu ya. Nah, kalau kita pengen tahu masing-masing item, nah itu selain elemen ada namanya index gitu. Caranya gimana? Tinggal ditambahin aja. Misalkan kalau gini kan kelihatan langsung konten variabelnya ya, atau value di dalam variabelnya tuh langsung gitu dapat. Nah, kalau ini kita bisa panggil indeksnya gitu. Kita bisa panggil indeksnya in hewan. Nah, caranya adalah tambahin with index. Nah, habis itu kita bisa lihat, kita bisa pasang dulu item di dalam si indeksnya adalah isinya apa gitu. Nah, kita bisa lihat sama seperti konsep array yang udah sering kita bahas gitu ya. Jadi item array itu kan dimulai dari posisi ke 0 ya. Jadi posisi ke 0-nya kucing, posisi ke 1-nya burung, posisi keduanya gajah. Kalau mau nampilin ke layar setiap hasil loopingannya, itu kita bisa pakai item, index adalah $element kayak gini. Gitu. Oke, itu untuk looping gitu ya. Oke, terus looping yang lain ini kita bisa coba juga untuk yang lain. Nah, tapi selain pakai for, looping yang lain itu kita bisa pakai while. Kayak gitu. Kita bisa pakai looping while. Ini contohnya kalau kita pakai while. Jadi ada misal kita bikin studi kasus baru. Kita punya sepeda. Kemudian isi gitu. Diulang gitu. Selama si sepedanya itu kurang dari 50 gitu ya, maka tambahkan 1 per 1 gitu. Caranya sepedanya tinggal di plus aja. Habis itu kita bisa tampilin ke layar jumlah dari sepedanya. Nah, kita coba. Nah, sorry ini ada error dikit.
50 sepeda adalah sepeda gunung gitu. Ini karena teman-teman bisa lihat ya logikanya. Di inisialisasi nilainya 0. Selama sepeda itu kurang dari 50, maka sepedanya bisa ditambahkan satu per satu sampai kapan? Batasnya adalah 50 gitu. Jadi munculnya langsung seperti ini angkanya gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai konsep yang tadi ya, ini si elemennya bisa langsung di di looping ya, atau di print gitu. Ini kalau kita coba print jadinya seperti apa ya. Nah, seperti ini gitu. Jadi kalau kita print si sepedanya, loopingnya kelihatan gitu. 1 sampai 50 gitu ya. Nah, ini kalau kita cetak itu while gitu. Ini while. Nah, selain while itu ada do while gitu. Kalau do while bedanya adalah lakukan dulu aja. Jadi pengecekannya nggak di awal tapi di akhir. Kalau do while cara pakainya kayak gini. Sama ya, kita punya variabel sepeda, kita inisialisasi dulu 0, kemudian kita turun gitu ya. Kita turunkan logikanya, kita pasang di sini selama si sepedanya itu lebih dari 50, maka kita bisa print. Nah, kita bisa lihat nih hasilnya gimana. Ini -1. Kita cek dulu var sepeda. Belum dideklarasi. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya perbandingannya antara while dengan do gitu ya. Ketika logikanya kita pasang gitu. Jadi kalau kita pakai while itu loopingan atau perulangan ke 50-nya kita tetap panggil. Kalau yang do itu loopingan ke 50-nya itu nggak kita panggil. Jadi kalau kita print gitu si sepeda yang ada di sini itu pasti sampai 49 ya si loopingannya. Ntar kita pindahin posisinya dulu. Nah, jadi posisi terakhirnya 50, tapi ketika dikurangi itu bisa jadi 49. Nah, ini kalau kita pakai while sama do while, jadi konsepnya sama teman-teman, cuman yang mau saya sampaikan itu adalah ini nih. Kita bisa pakai plus plus, kita bisa pakai min min gitu. Terakhir kalau untuk looping ada namanya repeat gitu. Kita ulangi berapa kali gitu dari variabel yang kita mau panggil. Misalkan kita
panggil 5 kali sahur gitu ya. Nah ini tinggal pakai repeat aja. Nah ini perulangan ketiga. Jadi tadi udah ada for ya, udah ada while do while, dan yang ketiga adalah repeat gitu. Jadi kalau repeat ini lebih sederhana, teman-teman bisa diulang berapa kali dan cetak seperti apa gitu. Oke, terus di Kotlin dasar kita ada list gitu ya. Selanjutnya kita ada list. Kita coba langsung di dalam codingannya. Jadi kalau untuk slide mungkin teman-teman udah bisa baca aja gitu slide-nya. Kalau untuk prakteknya kurang lebih kayak gini. Kita punya variabel instrumen musik ya. Nah, kalau tadi kan kita udah bikin array ya, yang di awal. Nah, sekarang kita coba lagi gitu ya, masukin kita punya drum, kita punya piano, kita punya harmonika, kan gitu. Kita tampilin si instrumentsnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, secara default kalau kita pakai list gitu ya, itu akan ada kurung buka, kurung tutup gitu. Padahal di sini nggak ada deklarasi sama sekali kurung buka, kurung tutup. Nah, ini namanya list, ordered collection of element gitu. Jadi ini adalah tipe data collection ya. Kalau teman-teman flashback ke semester awal, ini mata kuliahnya algoritma dan struktur data 2 gitu ya. Ada di sana tipe data collection itu ada list, ada set, ada dictionary, ada tuple gitu. Kalau lebih dalam lagi materi-materi algoritma struktur data 2 tuh ada linked list gitu kan. Linked list dibagi jadi 3, ada single linked list, ada double linked list, sama circular linked list. Ada sort, binary tree gitu ya, ada heap sort dan lain-lain. Nah itu tipe data collection gitu. Kalau di awal kan tadi saya ngejelasin itu tipe data yang singular ya, single gitu. Nah kalau ini yang ininya apa, bentukannya gitu, yang collectionnya. Nah kita bisa menghapus konten dari list kita dengan cara remove ya gitu. Jadi kita bisa pakai nama instrumennya. Kita coba dulu. Kita mau nge-remove piano misalkan, bisa nggak ya? Kita coba. Nah kelihatan gitu ya, error gitu, karena kita kalau di sini tulisannya public inline fun mutable collection type variable remove gitu dari si variabel yang ada. Kita ganti nih, coba dulu. Var sama val itu nggak bisa ngeganti apa yang ada di dalam konten listnya gitu ya. Nah ini menariknya, jadi statusnya true karena dia sifatnya list of gitu ya. Nah yang bisa diganti, kita coba dulu, ininya bukan list of gitu ya. Kita coba ganti pakai kata mutable list of. Nah ini baru bisa jalan gitu. Jadi kalau kita hanya pakai list of aja, error gitu. Agar dia bisa dimanipulasi,
maka bisa pakai kata kunci mutable list of gitu. Oke. Selain list itu ada array, tapi kalau array eh, apa sudah saya bahas ya di yang awal-awal gitu. Nah, sekarang kita coba nih satu operator terakhir namanya Elvis ya gitu. Nah, jadi ini operator terakhir namanya null safety gitu. Nah, null safety di dalam Kotlin itu adalah variabel yang bisa teman-teman pakai menggunakan Elvis operator. Elvis operator itu adalah tanda tanya titik dua. Dia mengizinkan null pointer exception using tanda seru operator gitu ya. Jadi tidak eksplisit kita bisa lebih aman gitu ketika mau manggil ini. Kita coba praktekkan untuk Elvis ini. Kita coba yang normal-normal dulu gitu. Kita punya variabel jumlah buku integer. Nah, kalau tadi kan biasanya kita kosongin aja dulu ya, nggak diisi gitu. Kemudian kita isi nih sama null misalkan. Null cannot be a value of non-null dengan tipe integer gitu. Jelas gitu ya. Nggak bisa nih diisi nih walaupun kosong gitu ya. Nah, di sini kita bisa coba ya tambahin tanda tanya di sininya. Nah, lancar gitu ya, nggak ada error gitu. Kenapa? Ini namanya save call operator. Nah, ini adalah save call operator. Jadi kalau misalkan kita biar kelihatan kali ya. Kalau ini error karena si variabel ini nggak bisa diisi dengan variabel null gitu. Tapi kalau kita pakai save call operator, jadi di samping tipe data ini ada tanda tanya. Nah, ini bisa muncul. Jadi kita bisa nyimpen value variabel null gitu. Nah, kita coba lagi. Kita coba lagi ya dengan studi kasus yang lain. Misalkan jumlah bukunya sama dengan 8. Kita cek nih, jika jumlah bukunya itu tidak sama dengan 0. Nah, kan biasanya suka kayak gitu ya buat ngehandle error. Itu terus kita panggil nih jumlah bukunya sama dengan jumlah buku di gitu. Kita print ya biar kelihatan lah. Nih, kita bisa lihat hasilnya tuh bisa masuk gitu ya. Karena ininya kurang dari tidak sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kalau kita pakai save call, teman-teman bisa pakai tanda tanya di samping sini. Oh ya, tipe datanya integer ya. Invert type is integer but it was unexpected. var book itu kita bisa langsung aja, nggak usah pakai ini. Nah, ini bisa langsung kayak gini.
Nah ini jadi tadi kita udah nyobain ya, awalnya seperti ini, untuk kita bisa nampilin gitu si variabel ini kalau kita mau set ini 0 atau enggak gitu. Kemudian tahu muncul error gitu ya, wah error nih gitu. Gimana dong caranya? Nah, andaikan teman-teman ada kasus seperti ini, biar nggak mau error, itu ada satu solusi sederhana, yaitu menggunakan Elvis operator. Jadi di ujungnya tinggal ditambahin tanda tanya sama titik 2, dipasang aja angka 0. Artinya dia akan ngeset kalau dia 0 pointer support gitu. Jadinya nggak akan error gitu. Di sini nggak muncul ya ke layar gitu kan ya. Nggak muncul ke layar tapi nggak error gitu. Nah, itu sih. Karena ya itu ya, kalau kita sekali lagi kalau kita pakai nul biasa, ini kesimpulannya ya, Elvis operator. Kalau kita pakai kayak gini, kemudian kita pasang isinya 0, terus ini ada jumlah buku, ini pasti akan error karena di setnya di atasnya adalah 0 ya, karena di setnya di atasnya adalah 0. Nah, makanya gimana caranya biar nggak error? Nah, itu tinggal pakai Elvis operator tanda tanya gitu, seperti ini. Nah, udah nggak muncul apa-apa ya, karena emang nggak ada yang kita tampilin ke layar, tapi ya jadinya udah selesai, bisa running gitu ya. Nah, itu Elvis operator terakhir. Oke, ini untuk sesi 1 ya. Jadi untuk materi-materinya ini ada di dasar-dasar Kotlin. Secara penjelasan ada di dalam slide-slide yang ada di sini gitu. Secara praktikal udah saya jelasin ya satu per satu. Nah, sekarang kita coba dua jenis lagi yang lain nih, ada namanya function, ada namanya class gitu ya. Kita coba praktekin nih. Oke, kita stop dulu untuk video di bagian ini. Kita lanjut ke part selanjutnya mengenai function dan class gitu.